moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini teman-teman semuanya, saya ingin menjelaskan apa itu iman, kufur, dan nifak. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya ingin menjelaskan yang pertama itu iman. Iman itu adalah keyakinan yang tangguh dan hati yang ikhlas terhadap segala ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulnya. Dan yang kedua yaitu kufur. Kufur adalah ingkar atau tidak mengakui ajaran agama Islam, khususnya mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau salah satu pokok dari ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu nifak. Nifak adalah kondisi di mana seseorang yang menunjukkan perilaku atau ucapannya yang tampaknya beriman tetapi hatinya itu tidak beriman. Iman itu secara singkatnya itu seperti apa sih, Kak? Nah, jadi teman-teman semuanya, iman itu secara singkatnya seperti ini. Iman itu mencakup keyakinan dalam hati kita, perkataan dengan lisan, dan amal perbuatan yang selaras dengan agama. Nah, orang yang beriman sudah pasti dia mempercayai akan adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan juga takdir yang dimana yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jadi begitu teman-teman semuanya. Nah, jadi sobat semuanya, iman itu bukan hanya sekedar di dalam hati saja, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan kita. Dan iman juga dapat meningkat melalui ilmu, ibadah, dan dapat diuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keyakinan ini memberi arahan hidup dan menjadi dasar bagi seseorang untuk menjalani hidup dengan damai. Jadi begitu teman-teman semuanya. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang kufur yang akan dibahas oleh teman saya yang bernama Fiza Pratisya Zuinara. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Vicky. Saya di sini akan menjelaskan apa sih kufur itu secara singkat. Kufur itu dalam Islam terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kufur akbar atau kufur besar, yaitu kufur yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Contohnya adalah mengingkari adanya Tuhan. Yang kedua adalah kufur asghar atau kufur kecil, yaitu kufur yang tidak sampai menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Contohnya adalah melakukan dosa besar tanpa bertaubat. Yang ketiga adalah kufur nikmat, yaitu seseorang yang telah diberikan nikmat oleh Allah tetapi tidak mau mensyukurinya. Contohnya adalah jika sudah diberikan oleh Allah, kenikmatan tersebut tidak dilakukan untuk kebaikan. Baik, slide selanjutnya. Dalam Al-Quran dan hadis, perbuatan kufur termasuk dosa besar karena berkaitan dengan penolakan Allah sebagai Tuhan dan Rasul-Nya. Orang yang kufur berarti orang yang telah menutup pintu hatinya dari jalan kebenaran Islam dan malah beralih ke jalan kekafiran. Yang mana dalam pandangan Islam itu semua berakibat pada hukuman di akhirat. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang nifak. Nifak itu dibagi menjadi 2, yaitu nifak itikadi atau nifak keyakinan dan nifak amali atau nifak amal. Apa sih disebut nifak itikadi dan nifak amali? Oke, saya akan menjelaskan secara rinci. 1. Nifak itikadi. Nifak itikadi yaitu adalah seseorang yang berpura-pura beriman dalam ucapan dan tindakan, tetapi dalam hatinya itu tidak yakin ajaran agama Islam. 2. Nifak amali atau amalan, yaitu seseorang yang terlihat beramal dan beribadah, tetapi niat dan tujuan hatinya itu tidak tulus. Nifak sangat dikecam dalam Islam karena menciptakan keraguan dalam iman dan dapat merusak keharmonisan dalam umat. Dalam Al-Quran, orang yang munafik dalam sifat seperti selalu berbohong, mengingkari janji, bersifat tidak jujur. Baik, itulah pembahasan dari kelompok kami yang telah dibahas oleh teman-teman saya tadi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah Islam mengajarkan keyakinan dalam beriman dan mengingat agar hati dan amal itu selaras. Nah, karena hanya Allah yang tahu isi hati setiap orang. Dari ketiga konsep ini tadi, sangat penting teman-teman semuanya. Karena kenapa? Karena untuk memahami sejauh mana seseorang benar-benar memahami ajaran agama Islam dengan sepenuh hati, baik dalam hal keyakinan ataupun amal perbuatan. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.